Ini adalah kisah tentang Randy, seorang pemuda desa yang miskin, yang nekat masuk dan tidur di kamar legendaris Nyi Roro Kidul. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga. Nyi Roro Kidul memberikan hadiah yang mengubah hidupnya selamanya. Penasaran dengan kisah penuh misteri dan teka-teki ini? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Di sebuah desa kecil yang terletak di sepanjang pesisir Pelabuhan Ratu, Sukabumi, hiduplah seorang pemuda bernama Randy. Usianya baru menginjak 25 tahun. Namun hidupnya terasa lebih berat daripada usia mudanya. Kehidupan Randy dipenuhi oleh kesulitan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, meninggalkan Randy dan ibunya dalam keadaan miskin dan terjerat utang. Ibunya, satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini, kini menderita sakit yang semakin parah. Penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan biaya pengobatan yang sangat mahal. Namun Randy tak mampu memenuhi biaya tersebut. Ia hanya seorang pemuda yang bekerja sebagai cleaning service di Hotel Ina Samudra, sebuah hotel yang terletak di tepian pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Gaji yang ia peroleh tidak lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya pengobatan ibunya yang terus membengkak. Hidupnya semakin berat dengan utang-utang yang terus menumpuk. Randy sering dipandang rendah oleh warga sekitar yang menganggapnya tak akan pernah bisa keluar dari belenggu kemiskinan. Meski sering mendapat cibiran, Randy tak pernah menyerah. Baginya, ibunya adalah segalanya. Setiap kali rasa lelah dan tekanan hidup datang menghampiri, wajah ibunya yang terbaring sakit selalu memberikan kekuatan baru untuk terus bertahan. Bekerja sebagai cleaning service bukanlah pilihan yang ia inginkan. Namun itu adalah satu-satunya pekerjaan yang dapat ia lakukan. Ia membersihkan kamar-kamar hotel, menggosok lantai, mengganti spray, dan merapikan ruangan dengan penuh dedikasi. Meskipun pekerjaannya sering dianggap rendah, Randy tidak pernah mengeluh. Ia sadar bahwa itulah cara untuk bertahan hidup. Setiap hari ia melakukannya dengan harapan akan ada keajaiban yang datang mengubah nasibnya. Pada suatu malam, saat Randy sedang membersihkan salah satu kamar, ia mendengar suara aneh. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin atau suara yang berasal dari luar. Namun lama-kelamaan suara itu semakin sering terdengar. Suara itu seperti deburan ombak yang sangat keras. Padahal pantai berada cukup jauh dari hotel tempatnya bekerja. Suara ombak itu semakin jelas terdengar setiap kali Randy melintasi kamar 308, kamar yang selalu tertutup rapat dan terkunci. Suara deburan ombak itu terdengar begitu nyata, seakan datang dari dalam kamar tersebut. Penasaran? Randy mencoba mendekati pintu kamar 308 dan mengintip melalui celah pintu, berharap bisa menemukan sumber suara itu. Namun, yang ia temui hanyalah kesunyian. Tidak ada yang aneh di luar pintu kamar, hanya ruangan gelap yang tampak biasa. Meski begitu, setiap kali Randy mendekat, suara ombak itu semakin jelas terdengar. Seolah-olah suara itu memanggilnya, mengundangnya untuk masuk. Setiap malam, suara ombak itu semakin mengganggu pikirannya. Kadang-kadang, suara itu terdengar lebih keras daripada suara ombak asli yang menghantam pantai, membuatnya semakin penasaran. Ada sesuatu yang aneh di balik pintu kamar 308 itu, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Meski merasa takut, Randy tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendalam. Pada suatu malam yang gelap, setelah selesai dengan pekerjaannya, Randy memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Rasa penasaran itu telah menguasainya. Dengan tangan gemetar, ia mendekati pintu kamar 308. Pintu itu tertutup rapat, dan suara ombak yang menggelegar terdengar lebih keras dari sebelumnya. Randy menarik napas dalam-dalam dan memutar knop pintu dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka sedikit, ia merasakan angin dingin yang sangat kuat, seakan ada kekuatan besar yang mengalir dari dalam kamar itu. Suara ombak itu semakin keras, dan Randy pun akhirnya membuka pintu sepenuhnya. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terperanjat dan terdiam sejenak. Kamar 308 bukanlah kamar hotel biasa seperti yang ia bayangkan. Begitu Randy melangkah masuk, ia merasa seperti telah memasuki dunia yang berbeda. Tempat yang tidak ada dalam pemikiran manusia biasa. Ruangan itu bukan lagi sekadar kamar tidur biasa. Dinding-dindingnya tampak berkilauan seperti lautan yang luas,
dihiasi dengan mosaik biru yang bergerak seolah-olah hidup. Langit-langit kamar tampak seperti langit malam yang penuh dengan bintang-bintang berkelap-kelip, seolah menggambarkan keindahan alam bawah laut. Randy merasa terpesona dengan apa yang ia lihat. Kamar itu berubah menjadi istana bawah laut yang megah, seolah ia berada di dasar lautan yang dalam. Karpet merah yang empuk menghiasi lantai, sementara lampu-lampu berkilau menggantung di udara, memberikan suasana yang magis dan misterius. Suasana di dalam kamar itu begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Randy melangkah perlahan, mengelilingi setiap sudut ruangan dengan hati-hati. Di pojok ruangan, ia melihat sebuah meja makan yang dipenuhi dengan makanan lezat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setiap hidangan tampak begitu sempurna, seperti dunia di sekitar kamar itu telah dihiasi dengan segala kemewahan yang jauh dari impian Randy. Ia merasa seperti berada dalam sebuah mimpi, namun ada perasaan yang kuat dalam dirinya bahwa ini adalah kenyataan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap langkah yang diambil seakan membawanya lebih dalam ke dunia yang penuh dengan keajaiban dan keindahan yang tak terhingga. Namun, di tengah keindahan itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar visual yang memukau. Ada kekuatan yang tak tampak, seolah menariknya untuk tetap berada di tempat itu, membawa Randy semakin dalam ke dunia yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Saat ia melanjutkan perjalanan di istana bawah laut yang menakjubkan itu, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang. Dari balik tirai yang berkilau seperti air laut, muncul seorang wanita cantik dengan rambut panjang mengalir seperti sungai. Kulitnya tampak bersinar lembut, dan matanya berkilau dengan cahaya yang menenangkan. Wanita itu tersenyum lembut, seolah telah menunggu kedatangan Randy. "Selamat datang, Randy," kata wanita itu dengan suara lembut yang membuat Randy merasa tenang. Ia terkejut, tidak tahu bagaimana wanita itu bisa mengetahui namanya, tetapi ia merasakan tidak ada bahaya dalam pertemuan ini. Wanita itu mengenakan pakaian yang terbuat dari mutiara dan kerang yang berkilauan, seolah datang dari dunia bawah laut. Tanpa banyak bicara, wanita itu mempersilakan Randy duduk di sebuah kursi batu karang yang halus. Tanpa ragu, Randy mengikuti, merasakan kenyamanan yang luar biasa. Wanita itu duduk di sampingnya dan mulai berbicara. "Aku adalah salah satu penghuni dunia ini, Nyai Roro Kidul. Dan aku ingin berbicara denganmu." Dengan lembut, ia melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa dunia bawah laut ini adalah sebuah kerajaan yang tersembunyi, tempat yang hanya sedikit orang bisa mengaksesnya. "Kamu sangat beruntung, Randy," kata Nyai Roro Kidul. "Kami memperhatikan kehidupanmu yang penuh perjuangan. Kami tahu betapa berat hidupmu, terutama dengan keadaan ibumu yang sakit. Kamu telah berjuang keras dan pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik." Randy terdiam, semakin bingung. Ia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Nyai Roro Kidul melanjutkan, "Di dunia ini ada banyak kekuatan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Beberapa bisa memberikan kekayaan dan kebahagiaan, tapi ada juga yang menginginkan pengorbanan." Randy hanya mengangguk, merasa bingung namun tertarik dengan apa yang Nyai Roro Kidul katakan. Wanita itu tersenyum lembut dan melanjutkan, "Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan, Randy. Tapi apakah kamu siap menerima konsekuensinya?" Randy merasa tak bisa mundur. Ibunya yang sakit, utang yang menumpuk, dan segala kesulitan yang ia hadapi seakan menghantuinya, menekan dadanya untuk membuat keputusan. "Aku hanya ingin membantu ibuku," ujar Randy dengan suara penuh harap. "Aku tidak ingin melihat ibuku menderita lebih lama lagi. Jika ini bisa membantu, aku siap melakukan apa saja." Nyai Roro Kidul memandangnya dengan tatapan penuh pengertian, seolah sudah mengetahui jawaban Randy sebelumnya. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. "Jika itu yang kamu inginkan, Randy, maka aku akan memberimu kesempatan," katanya sambil menepuk tangan. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah, dan Randy merasakan dirinya terlarut dalam kedamaian yang dalam, seolah tubuhnya tidak lagi berada di dunia nyata. Tanpa sadar, ia terlelap dalam tidur yang sangat nyenyak, tidur yang seakan tak ingin berakhir. Dalam tidurnya, ia merasa waktu berhenti. Tidak ada rasa lelah, tidak ada kekhawatiran, hanya kedamaian yang tak terlukiskan. Saat ia terbangun, ia merasa seolah baru beberapa jam berlalu.
meskipun kenyataannya telah hampir 1 bulan. Ia membuka mata perlahan dan merasa sekelilingnya terasa asing. Ruangan yang sebelumnya penuh kemewahan kini sudah berubah. Ia mendapati dirinya terbaring di kamar yang tampak seperti kamar hotel biasa, bukan lagi istana bawah laut yang megah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Begitu Randy menggerakkan tubuhnya, ia melihat beberapa gepok uang yang tergeletak di sampingnya, bersama dengan beberapa berlian yang berkilau. Ia merasa seperti dalam mimpi yang belum selesai. Namun semuanya terasa nyata. Kebingungan dan ketidakpercayaan menguasainya. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Randy melangkah perlahan menuju meja kecil di samping tempat tidurnya, dan menyentuh uang serta berlian yang tergeletak di sana. Ia masih tertegun, tidak bisa memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Saat ia menggenggam salah satu berlian, perasaan aneh menyelimutinya. Ada rasa syukur yang dalam, tetapi juga rasa takut yang tak bisa ia hilangkan. Ini adalah uang dan harta yang tak ia duga akan datang begitu saja. Di dalam dirinya, ada kegembiraan karena ini bisa menyelamatkan ibunya, tetapi juga perasaan bahwa ini mungkin tidak sepenuhnya murni. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk mengubah nasibnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Randy merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Sebuah babak yang penuh harapan dan juga misteri. Ia tidak tahu apakah semuanya ini hanya mimpi atau kenyataan yang aneh. Namun yang ia tahu adalah ia kini memiliki kesempatan untuk mengubah segalanya. Setelah terbangun dan menyadari semua yang telah terjadi, kebingungan Randy semakin mendalam. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang dan berlian yang tergeletak di sampingnya. Benda-benda itu bukanlah hasil dari usahanya, melainkan pemberian misterius dari Nyi Roro Kidul. Sebagai seorang pemuda yang tumbuh dalam kemiskinan, ia tidak dapat menahan rasa syukur yang mendalam atas pemberian tersebut. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, mungkin satu-satunya dalam hidupnya untuk mengubah nasib. Namun, ketakutan menyelimutinya. Seperti yang telah dikatakan oleh Nyi Roro Kidul, ada konsekuensi yang harus diterima, dan ia tak tahu sepenuhnya apa itu. Randy sadar bahwa bantuan yang diterimanya datang dari dunia yang jauh berbeda dari dunia manusia biasa. Ia terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk mengubah hidup dan menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, ada ancaman yang tak bisa dipahami sepenuhnya. Meski begitu, niatnya untuk menyelamatkan ibunya selalu menjadi prioritas utama. Dengan tekad bulat, Randy memutuskan untuk menggunakan kekayaan itu dengan bijak. Ia menggunakan sebagian dari uang dan berlian tersebut untuk membawa ibunya ke rumah sakit terbaik. Setelah beberapa waktu, kondisi ibunya yang semula lemah dan tak berdaya mulai membaik, dan Randy merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun begitu, hati Randy tidak sepenuhnya tenang. Ada perasaan aneh yang terus menghantui dirinya, seolah-olah ada kekuatan besar yang memantau setiap langkahnya. Keberuntungannya yang datang begitu cepat membuatnya semakin dilirik oleh orang-orang di sekitar. Warga desa yang sebelumnya meremehkannya kini melihatnya dengan rasa kagum dan iri. Namun, Randy tetap rendah hati, meski orang-orang tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik keberuntungannya. Di dalam hatinya, Randy tak bisa melupakan pengalaman misterius di kamar 308. Ia sering teringat pada Nyi Roro Kidul, merasa bahwa kekuatan yang lebih besar terus memantau hidupnya. Meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, ada kekosongan yang mengganggu pikirannya. Ia merindukan dunia bawah laut yang pernah ia kunjungi dan merasa seperti dunia itu masih mengawasinya, memberikan petunjuk-petunjuk yang hanya bisa ia rasakan, bukan lihat. Hidup Randy yang berubah menjadi kaya raya, mampu membayar semua utangnya, dan memberikan kehidupan yang layak bagi ibunya, tak membuatnya merasa sepenuhnya bahagia. Ada bayang-bayang kejadian di kamar 308 yang terus menghantui pikirannya. Pada suatu malam, saat ia berjalan di sekitar pantai, ia merasa ada yang mengamatinya dari kejauhan. Ketika menoleh ke laut, ia melihat bayangan samar yang mengingatkannya pada Nyi Roro Kidul. Tak tahu apakah itu panggilan dari dunia bawah laut atau hanya halusinasi, Randy merasa ada yang terus mengingatkannya tentang janji-janji yang telah ia buat. Meskipun hidupnya kini lebih baik,
Ia terus bertanya-tanya apakah keberuntungannya ini adalah hadiah semata atau ada harga yang harus dibayar di masa depan. Setelah beberapa bulan berlalu, Randy memutuskan untuk kembali ke hotel tempat semuanya dimulai. Tempat yang menyimpan kenangan dan mungkin juga jawaban atas kebingungannya yang tak kunjung hilang. Saat Randy berdiri di depan kamar 308, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar kamar itu begitu tenang, bahkan terasa misterius. Tanpa ragu, ia membuka pintu kamar itu sekali lagi, dan saat pintu terbuka, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Nyai Roro Kidul berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan senyuman yang penuh arti. Saat itu, Randy tahu bahwa apa yang ia alami adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, sebuah takdir yang telah menunggunya untuk dihadapi. Nyai Roro Kidul tetap berdiri tenang di dalam kamar 308, matanya yang tajam menatap Randy, menyunggingkan senyum yang penuh arti. Randy merasa campuran kebingungan, kekaguman, dan rasa takut yang membayangi dirinya. Ia tahu, ia telah memasuki dunia yang lebih besar daripada yang bisa ia pahami. "Apa yang kau inginkan, Nyai Roro Kidul?" tanya Randy dengan suara yang tegang meskipun ia berusaha tetap tenang. Nyai Roro Kidul hanya tersenyum, lalu berkata, "Kamu telah menjalani bagian dari takdirmu, Randy. Aku memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu. Sekarang, saatnya kamu membuat pilihan lain." Randy tidak mengerti maksudnya. Namun ada perasaan dalam dirinya yang mengingatkan bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Keberuntungan yang telah membuatnya kaya hanyalah bagian dari ujian yang lebih besar. Tanpa berkata lebih lanjut, Nyai Roro Kidul melangkah ke arah Randy dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Mereka berjalan keluar dari kamar menuju pantai yang gelap, di mana angin malam berhembus tenang. "Hidupmu telah berubah, Randy. Tapi ini adalah ujian sejati," kata Nyai Roro Kidul dengan suara yang kini terdengar lebih serius. "Aku telah memberi banyak, namun segala sesuatu ada harga yang harus dibayar." Randy merasakan tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu, meskipun rasa ingin tahu yang kuat menguasai dirinya. Nyai Roro Kidul berhenti sejenak, menatap laut yang gelap. Laut ini penuh dengan misteri. Apa yang tampak di permukaan belum tentu yang sebenarnya ada di dalamnya, katanya, menoleh ke Randy. "Apakah kamu benar-benar siap dengan apa yang datang selanjutnya?" Randy bingung. Ia merasa berada di persimpangan jalan dengan banyak pilihan yang harus diambil tanpa mengetahui akibat dari tiap langkahnya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Nyai Roro Kidul menatapnya lama, seolah mengukur kedalaman hatinya. "Kamu bisa memilih untuk terus menikmati kehidupanmu yang sekarang, kaya raya tanpa ada yang mengganggu. Tapi ingat, kekayaan itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Atau kamu bisa memilih jalan yang lebih sulit, kembali ke dunia yang sederhana, namun dengan hati yang lebih tenang. Hanya kamu yang bisa menentukan apa yang terbaik untukmu." Kata-kata Nyai Roro Kidul seakan menembus jiwa Randy. Ia menyadari bahwa meskipun dunia barunya tampak indah, ia juga membawa beban yang tak bisa disembunyikan. Hatinya berkecamuk, terombang-ambing antara dua dunia. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Randy akhirnya memutuskan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada harta dan kekayaan, tetapi pada kedamaian hati dan kebahagiaan orang yang ia cintai. Dengan hati yang mantap, Randy berkata, "Saya memilih untuk kembali ke dunia yang sederhana, Nyai Roro Kidul. Saya tidak ingin kekayaan ini menjadi beban dalam hidup saya." Nyai Roro Kidul tersenyum penuh kebijaksanaan. "Keputusanmu telah diambil dengan bijak, Randy. Terkadang, jalan yang paling sulit adalah jalan yang benar." Dengan kata-kata itu, Nyai Roro Kidul mengulurkan tangannya, dan seketika itu juga, Randy merasa dirinya terangkat dari tanah, menuju angkasa, dan perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Randy terbangun di kamarnya di Hotel Inna Samudra. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan, tetapi yang jelas dunia di sekitarnya kini terasa berbeda. Ia merasa lebih tenang, lebih damai dalam dirinya. Tak ada lagi rasa takut atau beban yang menggerogoti hatinya. Saat ia bangkit dari tempat tidur, ia mendapati bahwa uang dan berlian yang sebelumnya ia temukan telah menghilang, seolah semuanya hanyalah sebuah kenangan. Namun,
Ada satu hal yang masih tersisa, kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ibunya kini sehat, dan Randy memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih sederhana, membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa mengandalkan kekayaan yang datang dengan cara yang tidak jelas. Kehidupannya yang baru adalah hasil dari pelajaran berharga yang ia terima dari dunia yang penuh dengan misteri. Ia merasa siap untuk melangkah ke depan dengan hati yang lebih bijaksana. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai untuk Randy, dan ia tidak lagi takut menghadapi masa depan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.